lagi dengan Miss Meida, tipe pelajaran matematika di kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas segitiga, dimana segitiga berarti memiliki 3 sisi. Terus apa lagi ya? Nah, penasaran kan? Yuk kita akan bahas lebih lanjut di dalam slide mengenai segitiga. Yuk, let's go! Jadi kita akan belajar tentang segitiga. Nah, bentuk-bentuk segitiga boleh kita jumpai pada benda berikut ini ya. Jadi boleh berupa makanan yang berbentuk segitiga, kemudian ada piramida yang terbuat dari gundukan pasir ya. Jadi sebelah sisinya merupakan segitiga. Ada berapa sisi segitiga? Sisi apa saja yang membentuk segitiga tersebut? Nah, kita bisa lihat ya, ini gambar segitiga di mana ada sisi BC ya, atau kita namai A. Kemudian ada sisi AC, kita namai B. Kemudian ada sisi AB, kita namai C. Ya, jadi sisi segitiga itu ada 3. Nah, yaitu AB atau C, BC atau A, dan AC atau B. Ya, jadi ini penamaannya seperti ini. Jadi ini sudut C, ya. Jadi penamaannya sisi di depannya adalah C kecil. Kemudian sudut A, sisi di depannya penamaannya A, ya. Kemudian sudut B, ya, sisi di depannya penamaannya B. Nah, seperti itu ya, jadi penamaannya. Ada berapa sudut segitiga? Sudut apa saja yang terdapat pada segitiga tersebut? Nah, sudut segitiga pasti 3 ya, jadi segitiga. Nah, kemarin segi 4 berarti 4 gitu ya. Jadi segitiga ada sudut A, ya, sudut A yang dilingkarin semua ya, atau boleh dinamai sudut BAC ya, atau sudut CAB. Nah, biasanya kan penamaannya dari alfabet ya. Jadi kita sudah tahu cara menamai sudut ya. Kemudian ada sudut B ya, sudut B. Atau boleh kita buat sudut ABC. Nah, gitu ya. Kemudian ada sudut C ya, sudut C, atau penamaannya boleh sudut ACB. Nah, gitu ya. Jadi ada berapa sudut segitiga? Ada 3 ya. Sudutnya apa saja itu adalah yang ini. Nah, gitu ya. Jadi apa itu segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah sudut. Jadi 3 sisi, 3 sudut ya gitu. Jadi itu arti segitiga. Jenis-jenis segitiga. Ya, jadi bisa kita bagi berdasarkan panjang sisinya, berdasarkan besar sudutnya, kemudian berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Jadi ada dibagi menjadi 3 jenis lagi gitu ya. Yang pertama berdasarkan panjang sisinya ya. Jadi ada segitiga sembarang. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya, segitiga ABC. Seperti inilah segitiga sembarang. Kemudian segitiga sama kaki, berarti kakinya sama ya. Kemudian segitiga sama sisi, berarti ketiga sisinya sama ya. Biasanya ditandai dengan tanda seperti ini ya, jadi sama kaki ya, terus sama sisi, tiga-tiganya sama gitu ya. Kalau sembarang ya sembarang, berarti ketiga sisinya tidak sama. Kemudian berdasarkan besar sudutnya ya, yang pertama segitiga lancip ya, segitiga lancip berarti kurang dari 90 derajat ya. Kemudian segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul berarti lebih dari 90 derajat. Kemudian segitiga siku-siku berarti 90 derajat ya. Lancip berarti kurang dari 90 derajat. Yang ini lebih dari 90 derajat ya. Yang ini 90 derajat ya. Jadi kurang lebih udah bisa lah ya. Yang mana segitiga lancip, yang mana tumpul, yang mana siku-siku. Kemudian berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya ya. Jadi panjang sisi udah, terus sekarang besar sudutnya, terus yang sekarang dua-duanya. Jadi panjang sisi dan besar sudutnya ya. Nah, yang pertama segitiga siku-siku sama kaki. Nah, yang tadi kan kita pelajari segitiga siku-siku, terus ada segitiga sama kaki. Nah, sekarang segitiga siku-sikunya sama kaki ya. Jadi siku-siku di sini ya, siku-siku di A, terus sama kakinya
kaki AC dengan AB sama, gitu ya. Jadi sama panjang. Kemudian yang kedua, segitiga tumpul sama kaki ya. Tumpul berarti lebih dari 90 derajat, kemudian tapi kakinya sama ya, gitu ya. Jadi ini lebih dari 90 derajat. Garis-garis istimewa pada segitiga yaitu garis tinggi, garis bagi, garis berat, garis sumbu. Nah, yang keempat ini akan kita bedah satu persatu ya. Yang pertama garis tinggi segitiga. Nah, garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Jadi melalui salah satu titik sudut segitiga ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kan titik sudut di sini, titik sudut B ya. Jadi ada garisnya, kemudian tegak lurus dengan sisi yang di depannya. Nah, ini garis tinggi ya. Kemudian garis bagi ya. Kalau garis bagi segitiga, garis yang ditarik dari salah satu sudut pada segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dibagi menjadi dua sama besar ya. Nah, itu garis bagi. Jadi membagi ya. Membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Kemudian garis berat. Nah, garis berat segitiga, garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang ya. Jadi pas ditarik ya, jadi membagi sisinya dua bagian sama panjang. Jadi kalau kita ini namai ini O gitu ya, jadi OY sama dengan OZ gitu. Jadi harus sama, itu garis berat. Kemudian garis sumbu. Nah, kalau garis sumbu, garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang, ya, dan tegak lurus pada sisi tersebut. Nah, jadi dibagi menjadi sama panjang, gitu ya. Ini kan dibagi ya, dibagi dua bagian tapi sama panjang. Nah, tetap aja kalau kita nama ini O ya gitu ya, OK dengan OM sama panjang. Dan tegak lurus ya, tegak lurus nih biasanya. Ya, jadi bedakan garis sumbu yang mana, garis berat yang mana, garis tinggi yang mana gitu ya. Kemudian keliling dan luas segitiga siku-siku ya. Jadi kita akan bedah satu persatu juga keliling dan luas setiap jenis dari segitiga. Ya, segitiga siku-siku nih. Ya, jadi siku-siku di A bisa kamu lihat ya. Jadi siku-siku di A. Ya. Jadi kalau ditanya keliling, jumlah semua sisi. Jadi tiga-tiganya sisinya ditambahkan ya. Jadi BC tambah AC tambah BA ya. Jadi A tambah B tambah C gitu ya. Jadi tambahkan ketiga sisinya aja. Kemudian luasnya setengah alas kali tinggi ya. Itu luas dari segitiga. Nah, kalau untuk segitiga siku-siku, alasnya tetap yang ini ya, alas AB gitu ya. Nah, ini alasnya AB. Nah, tingginya yang ini, tinggi. Nah, gitu ya. Jadi ini tinggi. Yaitu AC ya, tingginya AC. Nah, gitu ya untuk segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras yang menyatakan pada segitiga siku-siku kuadrat sisi terpanjangnya atau hipotenusa atau sisi miring ya sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya ya. Kemarin di segi 4 juga udah Miss bahas. Ini tinggal kita pengulangan lagi ya. Jadi di sini AC dan BC sisi siku-siku namanya, sedangkan AB sisi miring hipotenusa ya. Jadi dari sini bisa kita lihat untuk mencari sisi miring berarti ini penjumlahan ya, ini dijumlah ya. Jadi AB kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, di sini BC A ya, AC B terus AB-nya C ya. Jadi berdasarkan penamaannya ini. Nah, dari situ dijumlah. Kemudian didapatlah hasilnya seperti ini. Ketika dicari C atau ini sama dengan AB, berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Tapi diakarin ya, jadi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan mencari A, yaitu BC, ya, berarti C kuadrat kurang B kuadrat. Kemudian mencari AC, C kuadrat kurang A kuadrat. Nah, jadi yang ini dijumlah.
ya, untuk mencari sisi miringnya di jumlah, sedangkan yang sisi siku-sikunya tinggal dikurang, ya. Jadi cukup kamu ingat satu aja, ya. Sisi miring di jumlah aja, gitu ya. Tapi diakarin. Contoh soal, ya. Jadi kita lihat contoh soalnya ini. Ada segitiga PQR, ya, di mana QR-nya 29 cm, PR-nya 21 cm. Nah, dari sini tentukan keliling dan luas segitiga tersebut. Nah, untuk mencari keliling dan luas segitiga, berarti kita harus tahu dong si PQ, ya, PQ, alas, ya. Jadi alas yang ditanya, gitu ya. Nah, pertama kita cari dulu sih untuk A-nya, ya. Jadi A bukan, kalau misalnya ABC A ya gitu, tapi karena ini penamaannya dari R, berarti ini R kecil, ya, paham ya, R kecil. Jadi R kuadrat sama dengan, ya, berarti ini P, kemudian ini Q, ya, gitu ya. Jadi P kuadrat dikurang Q kuadrat, kan gitu ya. Jadi dikurangin, ya. Jadi R sama dengan akar dari P kuadrat berapa? 29 dikurang 29 kuadrat, ya, dikurang Q. Q itu 21 kuadrat. Nah, yuk kita kurangin. 29 kuadrat berapa? 841 dikurang 21 kuadrat, 441, ya. Nah, jadi dikurangin berarti hasilnya adalah 400, ya. Akar dari 400 adalah 20 cm. Jadi R-nya ketemu 20 cm. Berarti R ini sama dengan PQ, ya. Nah, oke, sekarang kita nyari keliling. Oke, keliling, ya. Keliling berarti tambahkan semuanya, ya. Tambahkan PQ tambah QR tambah PR, ya. Nah, jadi PQ-nya berapa? 20 tambah QR 29 tambah PR 21. Jadi tambahkan semuanya, hasilnya adalah 70 cm. Itu keliling. Sekarang luas, ya. Luas itu adalah setengah alas kali tinggi, ya kan? Nah, setengah alasnya apa? PQ kan? Jadi PQ kali tinggi. Tingginya itu PR. Nah, gitu ya. Jadi setengah kali PQ. PQ 20 terus dikali PR. PR-nya 21, ya. Jadi ini kita coret hasilnya 10. Maka hasilnya sama dengan 10 kali 21, 210 cm kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi kelilingnya 70, luasnya 210. Ya, itu untuk segitiga siku-siku. Sekarang keliling dan luas segitiga sama kaki, ya. Sama kaki berarti kakinya sama, ya. Jadi tetap sama, kalau keliling mah semuanya sama, ya. Jadi jumlah semua sisi A plus B plus C, ya. Kemudian luasnya setengah alas kali tinggi, tetapi tingginya dari segitiga sama kaki beda, ya. Tinggi itu yang di tengah-tengah, ya. Ini yang kita tandain warna hijau, ya. Nih, jadi tingginya yang ini. Nah, gitu ya. Alas mah tetap di bawah. Ya, jadi tinggi itu di tengah-tengah, ya. Itu rumusnya. Contoh soal, keliling sebuah segitiga sama kaki 36 cm. Jika panjang alasnya 10 cm, maka luas segitiga tersebut adalah, ya. Jadi kita berangkat dari keliling, ya. Dari keliling segitiga sama kaki berarti itu 36. Nah, panjang alasnya 10 katanya, ya. Berarti kita gambarin nih. Berarti sama kaki, ya. Alasnya 10. Terus katanya kelilingnya mereka ini 36. Jadi kira-kira, ya, dari 36 berarti 10 ditambah
dua sisinya lagi gitu ya. Berarti A tambah B tambah C kita buat ya. Ini A namanya, kemudian ini B, ini C ya. Jadi 10 plus B plus C sama dengan 36. Jadi B plus C sama dengan 36 kurang 10, 26 ya. Jadi kira-kira B tambah C-nya berapa? Kalau sama kaki berarti sama kan? Nah, berarti ini bagi 2 ya. Jadi kita bagi 2 berarti hasilnya 13 ya. Jadi untuk sisi satunya lagi berarti 13, B-nya juga 13 ya. Jadi 13 tambah 13 ditambah 10, pas ya 36 ya. Jadi B-nya 13, C-nya juga 13 gitu ya. Nah, setelah itu kita ke luas berarti ya. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi gitu kan. Nah, setengah kali alasnya berapa? 10. Terus dikali tinggi. Tingginya berapa? Belum tahu. Nah, kita mencari yang tingginya. Ya, Miss tandain warna merah ini mencari tinggi. Nah, untuk mencari tinggi berarti ini kan bagi 2 ya. Berarti ini 5, ini juga 5. Nah, pakai Pitagoras lagi. Berarti pakai Pitagoras like this ya. Nah, berarti ini 13, ini 5. Berapakah T? Ya, yuk cari panjang sisi segitiganya, segitiga siku-sikunya. Berarti kita kurangin. 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Diakarin, jangan lupa ya. Jadi sama dengan 169 kurang 25. Jadi 169 kurang 25 adalah 144. Jadi akar dari 144 12 cm. Jadi tingginya 12 cm. Nah, maka tinggal kamu masukkan ke sini kali 12 gitu ya. Jadi sama dengan, nah, ayo tinggal kita coret 2 dengan 12. Jadi yang paling besar biar enak kaliinnya ya. Jadi hasilnya adalah 6. Jadi 6 kali 10 sama dengan 60 cm kuadrat. Gitu. Oke, bisa ya. Kemudian sekarang keliling dan luas segitiga sama sisi. Nah, tiga sisinya sama. Sama aja ya. Kalau keliling mah tambahin tiga-tiganya. Jadi karena ini sama sisinya, 3 kali sisi. Kemudian luasnya 1/4 S kuadrat akar 3 ya. Jadi ini untuk mencari luasnya. Pakai rumus yang ini. 1/4 S kuadrat diakarin 3 ya. Ya, ini penjabaran aja ya, sisi kali sisi ya. Contoh soal. Nah, ini berarti semuanya 10 ya. Berarti ini juga 10, berarti ini juga 10. Yang ditanya, hitunglah keliling segitiga dan luas segitiga ya. Oke, kita berangkat dari yang A dulu, yaitu keliling. Berarti 3 kali sisi. Berarti sama dengan 3 kali 10. Berarti 30 cm. Bisa ya, gampang. Kemudian yang B, luas. Luas itu sama dengan 1/4 sisi kuadrat kali akar 3 ya. Jadi tinggal dimasukkan 1/4 kali sisi ya. Jadi 10 kali 10 akar 3. Nah, ya jadi sama dengan berapa nih? 1/4 kali 100 ya, berarti 25. Jadi 25 akar 3. Nah, gitu udah sentimeter kuadrat. Oke ya, jadi 25 akar 3. Bisa ya? Nah, sekarang keliling dan luas segitiga sembarang ya. Nah, kalau sembarang kan berarti panjang sisinya tidak sama, tapi kelilingnya sama aja ya. Jadi A plus B plus C ya, tambahkan ketiga sisinya. Berarti keliling mau sembarang, mau siku-siku, mau sama sisi ya, segitiga siku-siku tetap sama ya. Jadi semua sama kalau keliling. Nah, luasnya yang beda-beda. Nah, luasnya ini seperti ini. Akar dari S ya, sisi ya. Jadi S buka kurung S kurang A terus S kurang B, terus kali S kurang C. Diakarin ya. Dengan S itu adalah A plus B plus C bagi 2. Nah, gitu. Jadi kamu cari dulu nilai S-nya dengan rumus yang ini. Ya.
Jadi ketika kamu udah dapat S-nya, baru kamu kurangin S kurang A, S kurang B, S kurang C, dikaliin semuanya. Terus diakarin. Contoh soal, ya. Hitunglah keliling dan luas segitiga yang memiliki panjang sisi 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Kalau keliling, gampang ya. Jadi keliling, tambahin tiga-tiganya, jadi 8 tambah 15 tambah 17 ya. Jadi hasilnya berapa ini? 8 tambah 5 tambah 17, 40 cm. Oke, paham ya sampai sini. Nah, sekarang kita ke luas. Tadi rumus luas akar dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C kan? Nah, berarti kita nyari S dulu nih. Nyari S. Nah, mencari S berarti A plus B plus C dibagi 2, ya kan? Nah, jadi ini A plus B plus C ini kan sama dengan keliling ya. Kamu keliling udah kamu cari ya. Jadi ini sama dengan keliling. Kelilingnya berarti udah 40 ya kan? 40 bagi 2. Jadi sisinya adalah 20 cm. Itu untuk S ya. Paham ya maksudnya ya? A tambah B tambah C kan sama dengan 8 tambah 15 tambah 17. Jadi sama dengan keliling. Nah, sekarang kita ke luas ya. Ingat sisinya tadi 20 ya, S-nya 20 ya. Jadi kita ke luas. Luas sama dengan akar dari S kali S kurang A, S kurang B, terus S kurang C gitu ya. Jadi tinggal kita masukin akar dari S-nya 20, jadi 20 kurang 8. Terus 20 kurang 15. Terus 20 kurang 17 ya. Jadi tinggal dikurangin jadi 20. Terus 20 kurang 8, 12 ya. Terus 20 kurang 15, 5. Terus 20 kurang 17, 3. Nah ya, jadi diakarin juga. Nah, jadi tinggal dikaliin. Dikaliin ini sama dengan akar dari 3.600 ya. Akar dari 3.600 adalah 60 cm. Jadi luasnya adalah 60 cm kuadrat. Gitu. Itu untuk mencari luas. Bisa ya? Nah, sekarang kita ke jumlah sudut dalam segitiga. Jadi kalau namanya satu segitiga kita udah tahu ya, selalu berlaku jumlah sudut-sudutnya 180 derajat ya. Jadi sudut A plus sudut B plus sudut C itu sama dengan 180 derajat. Jadi jumlahnya selalu 180 derajat. Mau sembarang, mau siku-siku ya tetap 180 derajat. Hubungan panjang sisi dengan besar sudut pada segitiga ya. Jumlah dua buah sisinya selalu lebih panjang daripada sisi ketiga ya. Jadi ini kalau panjang sisi dengan besar sudut pada segitiga. Jumlah dua buah sisinya selalu lebih panjang daripada sisi ketiga. Maksudnya gini nih. Jadi kalau misalnya A plus B itu selalu lebih panjang daripada C. Gitu ya. Sisinya. Oke ya, jadi nih yang warna kuning udah Miss tulisin ya. Jadi A plus B lebih besar dari C, A plus C lebih besar dari B, B plus C lebih besar dari A. Kemudian untuk gambar yang kedua, sudut terbesar terletak berhadapan dengan sisi terpanjang, sedangkan sudut terkecil terletak berhadapan dengan sisi terpendek ya. Jadi biasanya yang berhadapan dengan sisi terpanjang itu berarti sudutnya terbesar. Gitu. Kalau misalnya sudut terkecil berarti dia sisi terpendek. Gitu ya. Nih kayak gini nih. Kita namai misalnya sudut A ya. Jadi berarti dia pasti berhadapan dengan sisi terpanjang. Ya, jadi misalnya ini A gitu ya. Kemudian sudut terkecil misalnya kan ini yang terkecil ya. Kita namai B misalnya ya, B. Berarti dia akan berhadapan dengan sisi terpendek nih, yang B gitu ya. Jadi biasanya seperti itu.
Nah, yang ketiga, hubungan panjang sisi dengan besar sudut pada segitiga. Jadi, besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang bukan pelurusnya. Jadi, misalnya sudut Y ini ya. Kalau kita namain ya. Nah, ini kita namai ada sudut D di sini ya. Jadi, BCD ya, BCD. Jadi, yang ini ya. Nah, yang ini itu sama dengan sudut A plus B. Jadi, yang ini dengan ini. Jadi jumlah itu maksudnya ya. Jadi akan selalu sama. Oke, contoh soal ya. DEF adalah segitiga sama kaki dengan ED sama dengan EF. Jika sudut HED 60 derajat, maka sudut GDE adalah, nah kita berangkat berarti dari HED ya. Di sini 60 derajat. Nah, berarti kita mencari dulu sudut E ya. Sudut DEF ya, DEF berarti ini kan pelurus ya, pelurus dari 60 derajat, jadi 180 derajat kurang 60 derajat, pelurus, ingat ya 180 derajat, jadi hasilnya 120 derajat, jadi sudut E adalah 120 derajat. Nah, kemudian ini kan ED sama dengan EF ya, berarti segitiga sama kaki ya, berarti sudut D dan F akan sama. Nah, jumlah satu segitiga ya, jumlah satu segitiga harus 180 derajat. Ya, jadi 180 derajat dikurang 120 derajat. Jadi hasilnya 60 derajat. Baru dibagi 2 karena sama kaki. Jadi 30 derajat. Jadi ini 30 derajat, ini juga 30 derajat. Sesudah itu kita akan mencari GDE ya, GDE. Nah, GDE berarti ini pelurus ya kan? Pelurus dari 30 derajat. Berarti mencarinya 180 derajat dikurang 30 derajat. Hasilnya sama dengan 150 derajat. Gitu ya. Oke. Tantangan soal. Jika keliling segitiga berikut 40 cm, maka luas segitiga adalah titik-titik cm kuadrat. Jadi gambar segitiganya adalah ini. Ya, jadi silakan kamu jawab berapa luas segitiganya. Dengan format nama, kelas, nomor, absen. Oke, good luck! Thank you kelas sudah menyimak materi dari segitiga ya. Miss harap kamu sudah makin memahami tentang segitiga. Ya, bagaimana sifat-sifat segitiga, jenis-jenis segitiga, berdasarkan apa aja gitu ya. Nah, jadi tetap kamu semangat untuk mempelajarinya. Dan see you next time. Bye.